Sebelum kami masuk ke pembahasan lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri atas nama Abdi Alamsyah dengan NIM 0701203157. Selanjutnya ada Juleha Siregar dengan NIM 0701202145. Dan yang terakhir ada Muhammad Wildan Kostari dengan NIM 0701203098. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan materi dengan judul algoritma pembentuk garis. Algoritma pembentuk garis ialah garis yang dibuat dengan menentukan dua endpoint atau posisi titik awal dan titik akhir dari suatu titik. Kemudian ada 3 cara menentukan algoritma pembentuk garis. 1. Algoritma pembentuk garis DDA. 2. Algoritma pembentuk garis Bresenham. 3. Algoritma pembentuk garis lingkaran Bresenham. Ini saya akan membahas tentang algoritma pembentuk garis DDA. Algoritma Digital Differential Analyzer atau disingkat DDA adalah algoritma pembentukan garis berdasarkan perhitungan dx maupun dy dengan menentukan dua endpoint yaitu titik awal dan titik akhir. Saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari algoritma pembentukan garis DDA. Yang pertama, yang harus kita lakukan ialah menentukan dua titik yang akan dihubungkan dalam pembentukan garis, yaitu titik awalnya 6,10 dan titik akhirnya kita buat 8,16. Maka kita letakkan X1 6, X2 8, Y1 10, dan Y2 16. Selanjutnya, kita mencari dy, dx, dan stepnya dengan menggunakan rumus yang ini. Jadi, dx sama dengan x2-nya 8 dikurang x1-nya 6, maka hasilnya 2. Sedangkan dy menggunakan rumus yang ini. Maka dy sama dengan y2-nya 16 dikurang y-nya 10, maka hasilnya 6. Untuk mencari stepnya sendiri, kita lihat ketentuan dari rumus sebelah kiri ini. Karena nilai dy lebih besar dari dx, maka nilai stepnya sama dengan 6. Selanjutnya kita mencari x increment dan y increment menggunakan rumus yang ini. Jadi sama dengan dx-nya 2 dibagi stepnya 6, maka hasilnya 0,333. Selanjutnya mencari y increment menggunakan rumus yang ini. Sama dengan dy-nya 6 dibagi stepnya 6, maka hasilnya 1. Sedangkan rumus di bawah ini gunanya untuk menentukan nilai x dan y yang beda di tabel ini. Maka kita buat x awalnya 6 dan y awalnya 10. Jadi x di bawahnya sama dengan x sebelumnya. 6 ditambah x increment yaitu 0,333, maka hasilnya 6,333. Untuk selanjutnya mencari x menggunakan cara yang sama. Maka didapatkan x akhirnya 8. Selanjutnya kita cari nilai y-nya dengan menggunakan rumus ini. Kita buat sama dengan y sebelumnya 10 ditambah y increment-nya yaitu 1, maka hasilnya 11. Untuk y selanjutnya juga menggunakan cara yang sama. Maka didapatkan y akhirnya 16. Selanjutnya, agar mempermudah menentukan titik di grafik Cartesiusnya, kita akan membulatkan nilai x-nya. Maka x awalnya tetap 6, x selanjutnya kita bulatkan menjadi 6.
X selanjutnya kita bulatkan menjadi 7, X selanjutnya tetap 7. X selanjutnya kita bulatkan tetap 7, X selanjutnya kita bulatkan menjadi 8, dan X akhirnya tetap 8. Jika sudah siap semua, kita sudah bisa membuat grafik kartesiusnya. Maka untuk grafiknya X-nya 6 dan Y-nya 10 bertemu di titik ini. Selanjutnya juga seperti itu menentukan titiknya. Sampai di titik akhirnya yaitu X-nya 8 dan Y-nya 16 bertemu di titik ini. Jika semua titik sudah ditemukan, maka kita tarik atau membuat garis dari titik awal 6,8 ke titik akhir 10,16. Baiklah, itu tadi adalah contoh dari algoritma pembentuk DDA. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas algoritma garis Bresenham. Algoritma garis Bresenham disebut juga midpoint line algorithm, yang artinya algoritma konversi penambahan nilai integer yang juga dapat diadaptasi untuk menggambar sebuah lingkaran. Saya akan memberikan contoh bagaimana mencari algoritma garis Bresenham. Yang pertama, kita tentukan titik awal dan titik akhirnya. Di sini saya akan membuat titik awalnya 6,6 dan titik akhirnya 8,12. Maka kita tempatkan X1-nya 6, X2-nya 8, Y1-nya 6, dan Y2-nya 12. Selanjutnya kita mencari DX, DY, D1, D2, dan P dengan menggunakan rumus yang ini. Oke, mencari DX berarti sama dengan X2 yaitu 8 dikurang X1 yaitu 6, maka hasilnya 2. Selanjutnya mencari DY sama dengan Y2 yaitu 12 dikurang Y1 yaitu 6, maka hasilnya 6. Terusnya mencari D1 menggunakan rumus yang ini, berarti sama dengan 2 dikali DX yaitu 6, maka hasilnya 12. Selanjutnya mencari D2 berarti sama dengan 2 dikali buka kurung DX yaitu 2 dikurang DY yaitu 6 tutup kurung, maka hasilnya minus 8. Selanjutnya mencari P dengan rumus yang ini, yaitu sama dengan D1 yaitu 12 dikurang DX yaitu 2, maka hasilnya 10. Selanjutnya kita akan mencari P, X, dan Y untuk menentukan titik-titik membuat grafik kartesius di samping. Untuk menentukan X dan Y-nya sendiri, kita menggunakan rumus sebelah kiri ini. Baiklah, yang pertama X awalnya yaitu 6 dan Y awalnya yaitu 6, sedangkan P awalnya yaitu 10. Karena P awalnya yaitu 10, maka kita menggunakan P lebih besar sama dengan 0. Jadi kita ketikkan sama dengan P yaitu 10 dikurang D2 yaitu minus 8, maka hasilnya 18. Untuk X kita ketikkan X yaitu 6 ditambah 1, maka hasilnya 7. Untuk Y sendiri kita ketikkan Y yaitu 6 ditambah 1, maka hasilnya 7. Untuk selanjutnya juga menggunakan cara yang sama. Maka didapatkan P yaitu 26, X yaitu 8, dan Y yaitu 8. Dengan titik-titik ini kita sudah bisa membuat grafik kartesiusnya. Maka untuk grafiknya kita buat X-nya 6 dan Y-nya 6 bertemu di titik yang ini. Selanjutnya X-nya 7 dan Y-nya 7 bertemu di titik yang ini. Dan yang terakhir X-nya 8 dan Y-nya 8 bertemu di titik yang ini. Jika sudah semua titik-titik X dan Y-nya bertemu, maka kita tarik atau membuat garis lurus dari titik
6,6 ke titik 8,8. Oke, ini adalah contoh dari algoritma pembentuk Bresenham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Wildan Kastori dari kelompok 1, izin menjelaskan tentang pengertian algoritma lingkaran Bresenham. Lingkaran adalah kumpulan dari titik-titik yang memiliki jarak dari titik pusat yang sama untuk semua titik. Lingkaran dibuat dengan menggambarkan seperempat lingkaran, karena bagian lain dapat dibuat sebagai bagian yang simetris. Next, saya akan memberikan contoh bagaimana cara mencari algoritma lingkaran Bresenham. Di sini saya menentukan radiusnya 7, X-nya 0, dan Y-nya 7. Kemudian saya akan menentukan P. P itu didapat dari rumus 1 dikurang radius. Karena radiusnya 7, maka 1 dikurang 7 sama dengan minus 6. Maka P-nya sama dengan minus 6. Langkah selanjutnya untuk mengisi tabel, kita akan menggunakan rumus yang telah tersedia. Di sini ada dua rumus, yaitu jika P lebih kecil daripada 0 dan jika P lebih besar daripada 0. Baik, untuk pengisian tabel akan kita lanjutkan, yaitu pertama X ditambah 1. 0 ditambah 1 sama dengan 1. Kemudian Y-nya tetap sesuai di atas 7. Kemudian untuk P yang pertama adalah minus 6 maka hasilnya adalah minus 3. Selanjutnya yang ketiga fungsi X nya 1 ditambah 1 hasilnya 2. Kemudian Y-nya tetap 7. Lalu untuk P minus 3 ditambah 2 dikali X-nya tadi 2 ditambah 1. Maka hasilnya adalah 2. Nah, di sini karena hasil P adalah 2, maka kita akan menggunakan rumus yang kedua, yaitu P lebih besar daripada 0. Baik, langsung saja. X ditambah 1 yaitu 2 ditambah 1 sama dengan 3. Kemudian Y-nya 7 dikurang 1 sama dengan 6. Kemudian P ditambah 2 dikali X ditambah 1 dikurang 2 dikali Y. Maka hasil yang didapat adalah minus 5. Baik, kita akan kembali ke rumus awal dikarenakan P-nya minus atau lebih kecil daripada 0. Lanjut, X ditambah 1, 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kemudian Y-nya sama dengan 6 tetap. Kemudian mengisi P, yaitu minus 5 ditambah 2 dikali X-nya 4 tambah 1 dikurang 2 dikali Y-nya 6, hasilnya adalah 4. Lanjut, X ditambah 1, 4 ditambah 1, Y-nya dikurang 1, 6 dikurang 1 sama dengan 5. Kemudian kita masukkan P, yaitu P-nya awal P akhir 4 ditambah 2 kali X-nya tadi 5, kemudian ditambah 1, kemudian dikurang 2 dan dikali Y-nya tadi 6, maka hasilnya adalah 5. Masih menggunakan rumus yang di bawah, P lebih kecil daripada 0, X ditambah 1, 5 ditambah 1 sama dengan 6. Kemudian Y dikurang 1, 5 dikurang 1 sama dengan 4. Kemudian kita memasukkan P, yaitu P akhir yaitu 5 ditambah 2 dikali X yaitu 6 ditambah 1
dikurang 2 dikali Y. Y akhir yaitu 4. Maka hasilnya adalah 10. Setelah kita menentukan semua X, Y, dan V nya, dan hasil akhirnya adalah X lebih besar daripada Y, yaitu hasil akhir X nya 6, Y nya 4, maka kita akan menukar posisi X dan Y. Kita isi, yang pertama X nya 4, kemudian Y nya 6, lanjut X nya 5, Y nya 5, kemudian X nya 6, Y nya 4, lalu X nya 6, Y nya 3, lalu X nya 7, Y nya 2, X nya 7, Y nya 1, dan X7, Y nya 0. Baik, dengan titik-titik ini kita sudah bisa membuat lingkaran di grafik Cartesiusnya. Pertama, titik X nya 0 dan titik Y nya 7 akan bertemu di titik ini. Kemudian titik X nya 1 dan titik Y nya 7 akan bertemu di titik ini. Kemudian titik X nya 2 dan titik Y nya 7 akan bertemu di titik ini. Lanjut di titik X nya 3 dan di titik Y nya 6 akan bertemu di sini. Kemudian di titik X nya 4 dan di titik Y nya 6 akan bertemu di sini. Kemudian titik X nya 5 dan titik Y nya 5 juga akan bertemu di titik sini. Dan kemudian di titik X nya 6 dan di titik Y nya 4 akan bertemu di sini. Baik, ini sudah termasuk membentuk algoritma lingkaran Bresenham. Jika kita ingin membentuk lingkaran full, maka kita akan melakukan langkah selanjutnya. Dengan cara yang pertama, kita akan menentukan sudut yang sebelah bawah kanan. Kita akan menggunakan cara X-nya positif dan Y-nya minus. Nah, setelah grafik bagian bawah kanan X-nya positif, Y-nya minus telah selesai dilakukan, maka kita selanjutnya akan mengisi bagian atas kanan, yaitu X-nya minus dan Y-nya positif. Baik, bagian atas kanan telah selesai dilakukan. Selanjutnya untuk bagian akhir, yaitu bagian bawah kiri dengan X-nya minus dan Y-nya minus akan kita lakukan. Baik, setelah bagian minus X dan minus Y nya selesai, maka terbentuklah seluruh lingkaran. Nah, maka ini yang dinamakan dengan algoritma lingkaran Bresenham. Sekian dari kami dari kelompok 1, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.